asisten manajer, di mana dia menyalahkan Dusik atas apa yang terjadi kepada ayahnya dia, di mana ayahnya sakit dan juga lumpuh. Semua orang pun kaget ketika dia tiba-tiba memukul Dusik sehingga Dusik terjatuh. 김기훈 씨 알아요? 좋은 아침입니다. 안녕하세요, 아저씨. 좋은 아침 아니에요? 아닌데 집 앞에 진짜 원푸런 행사하는데 불편하시거든요. 하반신을 못 쓰시는데. 이 개새끼야! Setelah meninju Dusik, dia pun langsung berteriak di depan semua warga Gongjin. Di sana, bahwa Dusik yang menyebabkan ayahnya menjadi lumpuh dan sakit. Kemudian Dusik pun langsung pergi dari sana untuk menenangkan dirinya. Dia pun dihampiri sama Hyejin, lalu Dusik mengatakan kepada Hyejin bahwa apa yang dikatakan oleh Doha benar. Sehingga Hyejin pun langsung kaget dan terdiam ketika Dusik mengiyakan hal tersebut. 도하 씨랑은 무슨 오해? 네가 들은 말 전부 사실이야. 네가 본 그 사진 속 가족도 Malamnya Hyejin sedih dan dia nggak tahu harus berbuat apa lagi, sehingga Hyejin menangis dan mengatakan kepada Pyomi bahwa dia tidak mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Besoknya para warga Gongjin pun semakin kesusahan dan kesulitan karena nggak ada Dusik yang ngebantu mereka. Jadi mereka cukup kewalahan dengan pekerjaan yang mereka jalani. 죄송합니다. 네, 맛있게 드세요. 어머, 죄송해요. 저희 배달이 너무 밀려가지고. 아이시파노 그거 꼭 드셔야 돼요? 오늘 일이 좀 많네. Setelah itu, Doha juga menceritakan detailnya kepada Sung Hyun mengenai bagaimana kronologis ayahnya versinya Doha, di mana ayahnya disuruh sama Dusik untuk berinvestasi di perusahaannya, di mana perusahaan itu bergerak di bidang investasi. Namun suatu insiden terjadi di mana ternyata Benjamin Holdings, sehingga menyebabkan harga saham di seluruh dunia anjlok, begitu pula dengan investasinya. Karena itu, ayah Doha sempat melakukan bunuh diri tapi gagal. Namun di saat yang bersamaan, seniornya Dusik mengalami hal yang tidak diinginkan, di mana seniornya mengalami kecelakaan, sehingga menyebabkan seniornya meninggal. Dan saat di rumah sakit, ternyata Sung Hyun juga berada di sana. 아빠를 지가 운영하는 펀드에 가입시켰어요. 벤자민 홀딩스 사태가 터진 거예요. 그 충격에 자살 기분. Di sisi lain, Hwajung dan Jungkook berbaikan dan akan rujuk. Ketika mereka lagi mesra-mesranya di dapur, tiba-tiba aja Ijun pulang dan melihatnya. Setelah itu mereka berdua berusaha menjelaskan secara perlahan kepada Ijun, di mana mereka juga mengatakan kepada Ijun bahwa ibu dan ayahnya bakal segera berbaikan dan kemungkinan bakal segera tinggal bersama lagi. Setelah itu Ijun pun menanyakan apakah mereka akan menikah lagi. Orang tuanya pun menjawab iya. 그럼 다녀오겠습니다. Namun malamnya orang tuanya pun panik karena sudah malam, Ijun belum pulang. Mereka pun mencari di mana keberadaan Ijun. Mereka pun ke rumahnya Bora, tapi ternyata ketika ditanya, dia sama sekali nggak ke tempatnya Bora. Orang tuanya Bora dan juga Bora ikut serta dalam mencari Ijun. Dan akhirnya, Bora menemukan di mana keberadaan Ijun. Di sini Ijun dibujuk Bora agar segera pulang, namun dia nggak mau. Kemudian orang tuanya Hyejin bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Ijun nggak nyaman kalau mereka kembali lagi bersama? Ijun menjelaskan bahwa dia saking senengnya orang tuanya berbaikan, dan membuat dia pengen mencari suatu tempat untuk bisa menangis bahagia karena dia malu nangis di depan orang tuanya. 좋아. 자꾸 눈물이 나. 집에서 살고 싶어. 나도 이준이랑 맨날. Besoknya nenek Gamri yang masih khawatir banget dengan keadaan Dusik yang sampai sekarang belum keluar.
Dia menyiapkan makanan kepada Dusik, tapi ternyata Dusik sama sekali nggak memakan ataupun menyentuh makanan yang diberikan Nenek Gamri. Setelah Nenek Gamri meminta bantuan Hyejin untuk berbicara dengan Dusik, malamnya Hyejin pergi ke tempat Dusik dan membujuk Dusik untuk segera makan. Dan pada saat itu jugalah Dusik menceritakan semua tentang masa lalunya kepada Hyejin. Dimulai dari dia memiliki seorang abang angkat yang dulunya mereka berdua itu bekerja di perusahaan investasi. Awalnya Dusik nggak mau, tapi seniornya itu meyakinkan Dusik kalau Dusik bisa bekerja di sana, walaupun nggak sesuai dengan kemampuannya dia. 이런 느낌이겠구나. 처음에는 근데 형이 나한테 그러는 거야. 시작해보니까 의외로 일이 재밌어. Dan itulah dia juga bertemu dengan ayahnya Doha. Di sini ayahnya Doha lah yang menawarkan diri kepada Dusik untuk berinvestasi di tempatnya Dusik. Padahal Dusik sudah melarang ayahnya Doha karena resikonya besar. 오지도 거기서 알게 됐어. 아저씨가 내 펀드에 가입하고 싶다고 하시는 거야. 리스크가 크니까 처음엔 많이 절대 무리하시면 안 돼요. Dan terjadilah Benjamin Holdings karena sebelumnya Dusik sudah memperingatkan ayahnya Doha untuk tidak melakukan hal itu. Dan akhirnya ayah Doha pun jadi stres dan dia mencoba untuk melakukan bunuh diri, sehingga membuat Dusik jadi panik dan juga ngerasa bersalah. 벤자민 홀딩스의 파산 신청 여파가 12% 가까이 분류받길면서 제가 추천한 상품은 ELF가 아닌데? 그리고 시간이 지나면 회복이 될 거예요. 우리 회사 경비 아저씨 자살 기도했대요. Dan pada saat itulah dia ingin pergi menjenguk ayahnya Doha karena seniornya nggak tega ngelihat Dusik menyetir dalam keadaan seperti itu. Dia menawarkan diri untuk menemani Dusik menjenguk ayahnya Doha. Ketika itulah, pada saat mereka mau pergi ke tempat ayahnya Doha ke rumah sakit, terjadilah kecelakaan yang Dusik nggak bisa lupakan seumur hidupnya, di mana mereka malah mengalami kecelakaan dan membuat Dusik kehilangan seniornya yang sudah dianggap sebagai abangnya. Setelah mendengar semua itu, Hyejin pun berusaha menenangkan Dusik agar tidak selalu menyalahkan dirinya sendiri, karena itu bukanlah semata-mata kesalahan Dusik. Di sini terungkap kalau sebenarnya Dusik sempat memberikan uang kepada orang tuanya Doha karena Dusik ngerasa bersalah dengan ayahnya Doha, walaupun ibunya Doha tetap menyalahkan Dusik. Akhirnya mereka nggak jadi jatuh miskin karena uang yang diberikan sama Dusik kepada keluarganya Doha. Doha berkata secara langsung kepada Dusik bahwa dia tahu semua itu bukan salah Dusik. Dia hanya mencari kambing hitam untuk melampiaskan amarahnya dia. Dia pun akhirnya berbaikan dengan Dusik. 혹시 당신이었어? 전부 다 처분했습니다. 정말 징그럽다. 내 잘못이야. 당신 잘못 아니야. 내가 아닌 거 아는 주고 원망할 사람이 필요했어 그냥. Besoknya, ketika Dusik dan Hyejin pergi, secara nggak langsung mereka bertemu dengan istri seniornya Dusik. Di sini Dusik masih kelihatan agak takut jumpa dengannya, karena Dusik berpikir bahwa istri seniornya masih marah kepadanya. 저기 삼촌 기억. 선이 언니, 삼촌, 언니, 삼촌. 안녕하세요. 안녕, 하랑아. 삼촌, 왜 울어요? Namun ternyata tidak seperti yang dibayangkan Dusik. Istri seniornya itu sudah memaafkan Dusik. Dia mengatakan kepada Dusik untuk segera menjalani hidupnya lebih baik lagi karena semua itu bukan kesalahan Dusik. Dan dia pun tahu kalau Dusik ada di situ karena informasi dari Sung Hyun, di mana Sung Hyun merupakan sepupunya dia. Pada saat itu juga Dusik terbayang dan juga bertemu dengan seniornya, di mana seniornya mengatakan kepada Dusik untuk menjalani hidupnya lebih baik lagi, karena apapun yang terjadi kepadanya itu bukan salahnya Dusik, dan dia ingin Dusik menjalani hidup lebih baik lagi dan lebih bahagia tanpa merasa bersalah seumur hidupnya. 네 잘못 아니야. 앞으로도 계속 살아가. 보고 싶은 거, 네가 하고 싶은 거 질릴 때까지 다 하고. Setelah itu pada malam harinya, Dusik sudah mulai bisa tersenyum. Dia juga menceritakan kepada Hyejin
bahwa dulunya ketika seniornya baru meninggal, di situ Dusik sempat ingin melakukan pencobaan bunuh diri. Pada saat itu, ketika mau bunuh diri, tiba-tiba aja ada SMS dari Nenek Gamri yang kebetulan berkunjung ke Seoul dan ingin bertemu dengan Dusik, dan juga membawakan makanan kesukaannya Dusik. Oleh karena itulah, Dusik sangat peduli banget dengan desa Gongjin. 내가 서울에 왔는데 혹시 모르는 애 반찬도 싸왔다니. 네. 그래서 다시 돌아온 거야. 인형 반장을 살렸네. Hyejin juga menceritakannya kepada Dusik bahwa dia mendapatkan tawaran pekerjaan di Seoul. Di sisi lain, Nenek Gamri dan teman-temannya nginep di rumahnya Nenek Gamri, di mana Nenek Gamri mengajak teman-temannya untuk pergi piknik, dan temannya setuju. Namun keesokan paginya, Nenek Gamri udah gak bergerak lagi, dan ternyata dia udah meninggal. 상님, 우리 행님, 나 숙제 옆에서 못 자겠어. 예쁜 소풍. 뭐야? 어떤 남자가 지금 환자복을 입고